Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil azim. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar tentang bagaimana mengoperasikan Microsoft Excel. Namun yang akan saya ajarkan kali ini itu dasarnya saja. Namun sebelum itu kita mesti tahu dulu. Sebelum kita masuk materi, kita harus tahu dulu apa sebenarnya Microsoft Excel itu. Microsoft Excel itu bagian dari Microsoft Office. Microsoft Office itu terbagi atas Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Word, dan lain sebagainya. Ya, kalau tidak salah itu sekitar 6. Nah, tetapi yang sering digunakan itu biasanya Microsoft Excel, PowerPoint, dan Word. Microsoft Excel itu merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk membuat tabel, kemudian melakukan perhitungan, karena dia menggunakan rumus Excel namanya. Tetapi dia tidak bisa digunakan untuk membuat makalah, tidak bisa ya, yaitu dikhususkan untuk sebagai tempat untuk berhitung, melakukan perhitungan seperti itu. Tanpa panjang lebar penjelasannya, saya akan langsung saja menjelaskan bagaimana caranya. Kita buka dulu ya. Nah, seperti inilah tampilan Excel. Misalnya kita buat transkrip nilai, karena memang kalau transkrip nilai itu, misalnya contohnya di Yayan Kendari, dia menggunakan Microsoft Excel. Tujuannya itu untuk mempermudah perhitungan, karena dia itu ada perhitungannya. Misalnya kita buat transkrip nilai. Oke, transkrip nilai mahasiswa. Oke. Kemudian kita buat tabelnya. Misalnya sekitar 6 sajalah. 6 tabel, kita turun ke bawah. 6 sel ya. Oke. Kemudian kita pilih ini. Bottom border. Klik dan pilih all borders ini. Nah, dia sudah berbentuk tabel. Setelah itu kita masukkan misalnya di sini nomor. Sini misalnya semester. Kemudian di sini misalnya nama mahasiswa. Oke, kita sesuaikan dulu. Oke, sorry, ini nama mata kuliah. Sini SKS, nilai dan angka kredit. Kita sesuaikan ya. Garis tarik kolomnya, tarik kita ketengahkan dulu. Oke, tarik. Nah, untuk nomor 1 misalnya, kemudian nomor 2 misalnya. Oke,
kita tidak perlu repot-repot untuk menulis 1 sampai 10 ke bawah. Kita tinggal blok dan tarik. Tak. Itu akan menyesuaikan sendiri ya secara otomatis. Jika kita bayangkan misalnya yang kita ketik nanti banyak, misalnya 100, kan capek sekali kalau kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu pasti akan menggunakan waktu yang banyak. Tapi kalau kita blok dan tarik seperti tadi, itu menggunakan waktu cukup sedikit sekali. Misalnya di sini tes semester 5 lah misalnya. Nah, untuk menghilangkan garis-garisnya kita pilih ini. Kita tidak pilih ya. Kita blok, kemudian kita arahkan kursornya ke sini. Merge and center. Kita klik. Oke, kita ketengahkan lagi. Nah, misalnya di sini kita kuliah bahasa Arab misalnya. Arab, di sini misalnya bahasa Inggris. Sini misalnya manajemen pembelajaran. Sini misalnya statistik. Sini misalnya bahasa Indonesia. Sini misalnya apa kira-kira di sini? Telah kurikulum. Sini misalnya materi pai. Sini misalnya apa kira-kira ya? Kita masukkan metode penelitian. Kuantitatif misalnya. SKS misalnya ini 2, ini 2, ini 3, ini 3, ini 2, yang ini 3, yang ini 2, dan yang ini misalnya 3 lah guysnya. Kita ketengahkan lagi, kemudian nilai misalnya ini 3,8, ini 4, ini 4, ini misalnya 3,9. Kita sesuaikan saja. Ini misalnya 4, ini misalnya 3,9, ini misalnya 3,7, dan ini misalnya 3,8 misalnya. Ini misalnya saja ya. Kita kasih ke tengah lagi. Nah, angka kreditnya itu adalah hasil kali antara SKS dan nilai. Nah, kita coba ya. Tapi sebelum kita melakukan perkalian, kita dahulukan rumus Excel. Rumus Excel adalah diawali dengan sama dengan. Kalau tidak menggunakan sama dengan, dia tidak akan bisa terkali atau terjumlah. Kita coba tanpa sama dengan. Misalnya 3,8 tambah 2, itu tidak akan terjumlah karena dia harus menggunakan rumus Excel. Rumus Excel itu diawali dengan sama dengan.
ya, jawab dengan sama dengan. Misalnya tadi ini 3,8 kan, kita pilih ini. Tidak perlu kita ketik, kita hanya arahkan ke sini kursornya, kemudian kita klik. Nah, kalau sudah ada yang berkedip-kedip seperti ini berarti tandanya aktif. Kemudian kita pilih kali dan kita aktifkan lagi yang D4 di SKS ya, nomor 2 tentunya, SKS kedua tentunya. Nah, kemudian kita pilih, tekan enter 7,6 ya. Ini lagi misalnya sama dengan 4 kali 2, enter sama dengan. Nah, untuk mempersingkat waktu atau supaya kita tidak terlalu capek memasukkan rumus, kita tinggal blok keduanya ini. Tinggal blok keduanya, baru kita tarik seperti tadi. Nah, itu akan secara otomatis dia akan terkali sendiri dan hasilnya itu benar. Hasilnya benar. Inilah hasilnya. Dia terkali sendiri, terkalikan sendiri. Nah, di sini sebenarnya ada kolom lagi. Loh, ada kolom. Jadi pasti kita akan bertanya-tanya, bagaimana caranya kita buat kolom kembali di sini? Caranya mudah. Kita buat seperti tadi misalnya. Ini kita blok lagi. Kita mau tampakkan di mana kolomnya. Misalnya di sini bawah misalnya. Kita tinggal pilih lagi ini dan alt border. Dia kan tampak. Kita buat di sini jumlahnya. Nah, kita jumlah SKS itu jumlah antara ini keseluruhan ini ya, jumlah ini semua. Caranya cukup mudah, tinggal kita masukkan rumusnya, rumus Excel. Tapi jangan lupa kita awali dengan sama dengan. Untuk penjumlahan itu dia menggunakan sum. Oke. Kemudian tanda kurung. Kemudian kita pilih ini titik 2 dan ini enter. Salah ya, kita ulang, sum ini kita blok semua 20 SKS ya. Kalau mau cari rumusnya, ini rumusnya, sum 2 sampai 3. Kita ulang ya, sama dengan sum, aktifkan sel ini, kemudian tarik, klik dan tarik ke bawah. Oke. Kemudian tekan enter, hasilnya kan 20. Nah, kemudian angka kreditnya kita jumlahkan juga. Caranya seperti tadi, kita klik sum, kemudian arahkan ke sini dan tarik ke bawah. Sum dan ke sini dan tarik ke bawah. Oke, enter. Itulah hasilnya.
Kemudian di sini kita tulis IP. Nah, IPK itu hasil antara bagi ini, pembagian ini dengan ini. Hasil bagi antara angka kredit dengan SKS. Kita coba sama dengan, dahulukan sama dengan ini bagi ini. Baginya ya, baginya itu garis miring ya. Kemudian kita enter 3,89 ya IP-nya. Itulah bagaimana dasar mengoperasikan Microsoft Excel. Kemudian kalau misalnya kita mau ubah, kita mau tambahkan tabel atau kita mau perbagus tabelnya, tinggal kita blok dan pilih ini dan more borders, klik. Nah, seperti ini. Misalnya kita pilih ini garisnya misalnya ya, ini misalnya. Kemudian kita pilih ini dan ini. Kita pertebal garisnya. Oke. Nah, seperti inilah nanti hasilnya. Kemudian kalau kita mau urutkan dari A ke Z misalnya, tidak perlu kita mau hapus kembali, tinggal kita blok dulu dari ini, blok. Kemudian kita pilih sort and filter, kita sort A to Z, kita pilih ini, kita pilih continue with the current selection. Oke, dia secara otomatis akan terurut sendirinya. Kemudian kalau kita mau buat berwarna, cukup gampang, yang kita blok dan kita pilih ini misalnya, ini backgroundnya. Oke, gampang kan? Saya kira gampang sekali. Oke, saya kira demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mencoba.